Anda banyak masalah, butuh dukungan doa, ikuti Menara Doa Gereja Jemaat Kristus Indonesia Sunter setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 18 lewat Zoom dengan meeting ID 488-317-1824. Kami siap membantu Anda dalam doa. Shalom, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Setetes Embun Pagi, episode 255 dengan tema Tetap Tegar. Firman Tuhan diambil dari Markus 10 ayat 33-34 yang berbunyi, kata Yesus, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Saudara, ketika mereka sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus mulai menjelaskan tentang akhir hidupnya. Ia akan diserahkan kepada bangsa Romawi, disiksa, disesah, dihina, dan diolok-olok. Mengapa Yesus menjelaskan semua itu dalam perjalanan, bukan di rumah? Ternyata Yesus mengajarkan kepada orang percaya bahwa sebaiknya mengisi perjalanan dengan hal-hal yang positif, yaitu mengajarkan firman. Ulangan 6 ayat 7 mengatakan bahwa orang tua harus mengajar anak-anaknya firman Tuhan, salah satunya dalam perjalanan. Kedua, sikap Yesus sangat tegar dalam menghadapi kematian dengan penyiksaan yang akan terjadi kepada dirinya. Bagaimana jika Anda mengalami hal yang sama? Anda tahu hari kematianmu sudah dekat. Apakah Anda takut atau tetap tegar dalam menghadapi hal tersebut? Murid-murid Yesus dalam Markus 10 ayat 32 merasa cemas dan takut walaupun belum diberitakan hal tersebut. Tetapi dalam Lukas 18 ayat 34 mereka tidak mengerti tentang perkataan Yesus. Semuanya itu melengkapi peristiwa tersebut. Hal ini mengajarkan agar semua orang percaya untuk tetap tegar menghadapi hal yang sama. Memang sesuatu wajar jika orang mengalami ketakutan dalam menghadapi kematian, karena kematian masih sebuah misteri. Sebaiknya orang percaya berfokus kepada firman Allah yang menjelaskan tentang kehidupan dan kematian. Janji Tuhan bagi orang percaya adalah tempat di sorga setelah kematian jasmani. Jangan dikuasai oleh ketakutan, karena ketakutan akan mendatangkan stres, penyakit, dan keraguan iman kepada Kristus. Termasuk juga dalam menghadapi masalah dan penderitaan di dalam hidup ini. Semua orang di dunia ini menghadapi masalah dan penderitaan yang sama. Tetap fokus kepada Kristus dan bukan kepada masalah. Fokus kepada Kristus akan membuat seseorang tetap tegar di masa sukar. Ternyata murid Yesus yang dekat setiap hari kepada Yesus saja cemas dan takut. Markus 10 ayat 32. Apalagi orang percaya saat ini yang tidak dekat atau setengah-setengah imannya kepada Tuhan pasti mengalami goncangan. Bagaimana dengan Anda? Kunci untuk tetap tegar hanya ada dalam Yesus dan firman-Nya. Tetap baca dan renungkan firman-Nya serta minta kekuatan dari Yesus dalam doamu setiap hari. Zaman ini makin lama makin penuh tantangan untuk Anda dan saya di dalam Kristus. Mungkin akan ada penganiayaan untuk orang percaya di masa yang akan datang sesuai dengan firman-Nya. Tetaplah setia dan beriman kepada Yesus. Yesus tidak akan pernah meninggalkanmu. Roh Kudus yang ada dalam hatimu selalu memberi kekuatan dan penghiburan kepada Anda. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Pelajaran hari ini mengajarkan kami supaya kami tetap tegar di dalam menghadapi masalah, baik itu kematian atau masalah hidup. Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan selalu menolong dan menyertai kami. Ini membuat kami menjadi kuat di dalam Engkau. Dan tolong kami untuk tetap setia sampai akhir kepadamu. Dan ajarkan kami untuk memberitakan kematian dan kebangkitan Engkau sampai Engkau datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.